kemudian kotorlah hati kita. Ngelihat, kemudian jadi sibuklah pikiran kita. Ngelihat, kemudian jadi tidak terjagalah hati-hati kita. Makanya judulnya apa tuh? Tundukkan pandanganmu. Apa tuh? Tundukkan pandanganmu, lapanglah hatimu. Sebab berapa banyak kita melihat sesuatu yang kemudian menjadi hati kita sempit, yang membuatkan hati kita jadi sempit. Buat yang muda-muda nih, lagi jalan masuk ke Indomaret, kemudian ketemu seorang laki-laki. Mata kita nyurut nunduk, tapi kemudian hati kita sayang-sayang rezeki. Rezeki ditolak gitu. Katanya kan nggak boleh nolak rezeki. Akhirnya kita jadi ngelihat, ini adik-adik ini ya, saya rasa ini udah bukan lagi masalah buat ibu-ibu. Tapi kalau ternyata masih jadi masalah buat ibu-ibu juga, karena hati tak pernah tua, jiwa selalu muda. Teman-teman saya sekalian, akhirnya kemudian, ya ampun cakepnya, Allah gantengnya, gitu ya. Akhirnya sholat, Allahu Akbar. Kapan lagi bisa ketemu ya? Gimana caranya kenalan ya? Rusak nih, sholat jadi rusak, ini semua jadi rusak. Gara-gara apaan? Ngelihat, gara-gara mata. Karenanya kemudian kita perlu jaga mata, teman-teman saudaraku sekalian. Kenapa? Karena ianya adalah merupakan sumber fitnah. Nggak kelihatan lebih aman, nggak kelihatan lebih aman. Karenanya jadi sumber fitnah nih bagi kita sekalian. Apa-apaan tuh mendingan tundukin pandangan, jangan segalak-galak dilihat gitu. Kalau di jalan tundukin pandangan. Alhamdulillah nih kan semuanya udah pakai jilbab, gitu ya. Saya rasa mudah-mudahan nggak di sini, nggak di sana selalu pakai jilbab, gitu ya. Apa ada yang masih di sini doang pakai jilbabnya? Kalau belanja ke tukang sayur nggak pakai jilbab? Ini yang senyum-senyum merasa nih kayaknya. Baik saudaraku sekalian saya muliakan. Nah tinggal udah kita tutup auratnya, tinggal kita tundukkan pandangan kita. Jadi kita juga nggak bikin dosa mana-mana gitu. Kita tundukin pandangan, orang juga ada susah kan mau ngelihatnya. Jadi saudaraku sekalian seperti itu. Dan ini masalah menundukkan pandangan nih, bukan hanya untuk mereka yang terlihat wajahnya, bahkan yang pakai cadar juga kan matanya ngelihat, gitu ya. Makanya emang lebih ekstra lagi harus menundukkan pandangan. Adik-adik yang belum nikah lebih harus ekstra lagi jagain pandangan. Ibu-ibu yang udah pernah nikah mesti lebih sering ngelihat suaminya dengan pandangan kagum. Mesti lebih sering terpesona dengan suaminya, sehingga kita tidak harus terpesona dengan yang haram di luaran sana. Serius nih? Iya. Ustazah bercanda? Agak. Serius saya. Ada dulu seorang laki-laki datang kepada syekhnya. Bukan dulu sih. Dia bilang sama syekhnya, ada seorang laki-laki bertanya kepada gurunya. Dia bilang, "Syekh, ada apa dengan saya ini? Kenapa kamu?" "Saya dulu sebelum menikah sama istri saya ini," dia bilang, "saya ngelihat semua perempuan gak ada yang cantik kecuali calon istri saya. Dan awal-awal nikah seperti itu keadaannya. Saya ngelihat gak ada cewek cakep kecuali istri saya." Dia bilang gitu. "Sekarang nih Syekh, saya lihat semua orang cakep kecuali istri saya." Dulu tuh kayaknya gak ada yang menarik kecuali istri saya. Sekarang semua orang menarik kecuali istri saya. Mendorong. Menarik atau mendorong? Dia bilang, "Ya Allah Syekh, ini saya jadi susah nih kalau kayak begini nih. Saya jadi kesian gitu, setengah mati nahanin hati sama istri." Gitu ya. Kan orang senang ngeliatin istrinya. Ini enggak gitu. Dia setiap kali ngeliat istrinya senep.
Apa yang terjadi dalam diri saya, Syekh? Kata Syekhnya kayak gini, apakah istrimu sekarang jadi tidak merawat badan? Merawat, Syekh, malah rajin minum jamu. Apakah istrimu sekarang menjadi jelek wajahnya? Misalnya apalah gitu ya, banyak bisul di mukanya, jerawat apa gitu. Dia bilang, enggak Syekh, istri saya tetap rapi, cantik. Apakah istrimu gak pernah berdandan di rumah? Dandan Syekh. Ayo nih istri-istri yang gak pernah dandan, perhatian ini ya. Jadi dia bilang, dandan saya istri saya, cantik dia, kalau di rumah rapi, cantik gitu, dandan. Apakah, mohon maaf, karena mungkin melahirkan anak-anakmu, sekarang istrimu badannya jadi gak jelas? Dulu kayak gitar, sekarang kayak kulkas. Ya Allah, kayak gimana nih Syekh, katanya gitu ya. Kata Syekhnya, apa kayak begitu? Dia bilang, enggak Syekh, wah istri saya badannya kayak biola. Jadi masih cantik juga, masih ini juga gitu. Tapi saya nggak ngerti kenapa jadi seperti ini, dan saya tersiksa sendiri. Syekhnya bilang, oh saya tahu kenapa begitu. Kenapa Syekh? Dia bilang, pasti selama ini kamu sering melihat pemandangan haram di luaran sana. Pasti kamu sering menonton tayangan yang nggak benar. Pasti kamu kalau jalan di jalanan ada cewek cantik, kamu tidak menunduk pandangan, malah kamu liatin. Pasti kamu selama ini sering tertarik dan membiarkan hatimu melihat wanita yang bukan mahrammu dengan syahwat, dengan rasa suka. Iya kan? Iya Syekh, bener semua tuh yang saya bilangin tadi. Kata Syekhnya, aku beritahu kepadamu Pak, ketika kamu tertarik kepada yang haram, Allah halangkan darimu kenikmatan yang halal. Catat teman-teman saudara sekalian. Nggak, maksudnya bukan catat, langsung catat gitu. Ingetin. Aduh, ibu-ibu ini lucu ya. Nggak ibu-ibu, nggak adek-adek, nggak anak-anak, visual sekali gitu. Begitu dengar catat langsung. Maksudnya itu perkara penting gitu, harus diingat-ingat ucapan itu ya. Bahwa ketika dirimu tertarik kepada sesuatu yang haram, Allah akan halangkan dari menikmati yang halal. Dalam segala hal teman-teman saudara sekalian. Katanya Nabi Muhammad SAW, mohon maaf, hadisnya bunyinya kayak gini. An-nabar sahmun masmum min sihamil iblisil marjum. Man tarakaha makhafatan minni addaltu imanan yajid halawatuhu fi qalbi qala Allah. Fil hadisul qudsi. Melihat adalah sahmun masmum, anak panah beracun yang dibidikan sama iblis. Laki-laki ngelihat perempuan, perempuan ngelihat laki-laki, ya. Ini adalah anak panah beracun yang dibidikan oleh iblis. Jadi kalau dedek yang tadi saya sampaikan masuk ke Indomaret, kemudian ngeliatin ada laki-laki, gitu ya. Nah itu tuh pertama kali ngeliat itu seperti lagi dikasihin anak panah beracunnya iblis. Gitu kan, kena lah kita, terpedayak lah kita. Cakepnya, matanya indahnya, pandangannya teduh, hidungnya kayak alif, bibirnya kayak mim. Ini laki-laki Nabi Muhammad. Alisnya kayak nun. Itu Nabi Muhammad ya. Teman-teman sekalian, ini nih bukan karena wah saya sedang mensyukuri nikmatnya mata. Nggak ada. Itu namanya mengingkari nikmatnya mata. Saudara sekalian, itu adalah kamu sedang terkena anak panah beracunnya iblis.